Halo Sobat Alexindo, UKM Anda memiliki trafo, kapasitor, minyak dielektrik, atau bahkan salah satunya saja? Jika iya, ada satu regulasi yang wajib untuk diketahui, yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor P29 Tahun 2020. Melalui regulasi ini, pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan senyawa B3 PCBs. Cakupannya sendiri cukup luas, mulai dari melakukan inventarisasi hingga melakukan pengolahan PCBs demi mendukung target Indonesia Bebas PCBs 2028. Bagi sektor UKM, kewajiban ini memang kerap kali dianggap rumit serta memakan banyak biaya dan waktu. Padahal sebenarnya pemenuhan regulasi ini tidak harus selesai dalam semalam, melainkan bisa dicanangkan secara bertahap. Nah, berikut adalah langkah praktis dalam pengelolaan PCB secara efisien tanpa mengganggu operasional harian bisnis Anda. Langkah pertama adalah melakukan inventarisasi dengan uji visual. Uji visual dapat dikerjakan sendiri dengan mengecek plat nama, dokumen teknis, log perawatan, hingga mengecek keberadaan outlet trafo. Cocokkan data yang didapat dengan kriteria dalam regulasi, sebab bila salah satu kriteria memenuhi, sudah wajib melakukan pengelolaan PCBs. Masuk ke langkah kedua, jika data hasil inventarisasi tadi mengindikasikan berisiko mengandung PCBs, segera hubungi penyedia jasa pengambilan sampel profesional yang sudah tersertifikasi. Demi faktor keselamatan, sebaiknya jangan mengambilnya sendiri. Cukup atur jadwal pengambilan sampel di luar jam sibuk agar proses produksi tidak terganggu. Selanjutnya, di langkah ketiga, dalam rangka menghemat anggaran operasional, pengujian dapat dilakukan dengan uji cepat terlebih dahulu karena biayanya cukup terjangkau. Namun perlu diingat, jika hasil uji cepat menunjukkan konsentrasi PCBs sama dengan atau lebih dari 50 ppm, wajib dilakukan pengujian ulang menggunakan uji laboratorium untuk memastikan konsentrasinya secara akurat. Langkah keempat adalah menindaklanjuti hasil uji. Jika hasil pengujian menunjukkan aset terbukti mengandung PCBs, maka aset tersebut otomatis dikategorikan sebagai limbah B3. Langkah selanjutnya, segera laporkan hasil pengujian ke DLH setempat atau langsung ke KLH untuk mendapatkan arahan teknis. Dari laporan tersebut, kita masuk ke langkah kelima. Untuk aset yang masih digunakan, dapat dilakukan pengurangan PCBs dengan retrofilling atau cara lain yang sesuai petunjuk teknis konvensi Stockholm dan konvensi Basel. Sementara untuk aset yang sudah tidak digunakan, penanganannya dengan melakukan pengolahan PCBs melalui pengolah limbah B3 resmi yang berizin. Sebagai strategi hemat untuk menekan biaya, Anda bisa memprioritaskan pengujian pada trafo yang tahun pembuatannya 1997 dan sebelumnya, atau yang sudah menunjukkan gejala kebocoran fisik. Di samping itu, jangan lupa untuk memantau terus program subsidi atau bantuan pendanaan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan UNIDO khusus untuk pengelolaan PCBs ini. Sebab pada akhirnya, memenuhi regulasi ini bukan sekadar untuk menghindari sanksi administratif atau denda dari pemerintah. Langkah ini adalah investasi jangka panjang untuk menjamin keselamatan kerja karyawan, sekaligus menaikkan reputasi bisnis Anda sebagai UKM yang ramah lingkungan di mata konsumen dan investor. Jadi, yuk mulai lakukan identifikasi demi keberlanjutan bisnis Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya!